warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Qalu al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Mandi hukumnya dan macamnya. Maknahu huwa fil lughah sailanul ma'i ala syai' ayyan kana. Secara bahasa, al-ghuslu artinya mengalirnya air pada sesuatu apapun itu, apapun dia. Wa syar'an jarayanul ma' alal badani biniyatin makhsusatin, mengalirnya air pada badan dengan niat khusus. Masyru'iyatuhu, al-ghuslu masyru'un sawa'un kana lin nadafati aw li raf'il hadathi. Mandi itu disyariatkan baik untuk kebersihan maupun untuk mengangkat hadas. Wa sawa'un kana syartan li ibadatin amla, dan sama apakah dia sebagai syarat untuk suatu ibadah atau tidak. Jadi mandi disyariatkan walaupun bukan untuk ibadah, ya, untuk tadi kebersihan. Kita disyariatkan untuk mandi minimal sejumat sekali sebagai bersih-bersih. Bukan untuk syarat ibadah, tapi untuk bersih-bersih saja. Dan bersih-bersih juga ibadah sebenarnya. Semua yang kita lakukan ibadah. Seorang mukmin itu semua yang dilakukan adalah ibadah. Maksud kata bukan ibadah di sini bukan ibadah yang dari asalnya diperintahkan. Ya, hanya perkara yang mubah. Ada kebiasaan. Wadalla ala masyru'iyatihi, dan dalil atas disyariatkannya Alkitab was sunnah wal ijma'. Amal kitab fa ayat, maka banyak ayat. Minha diantaranya qauluhu ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang ahli taubat dan ahli bersuci. Ail al-mutanazzihin, yaitu orang yang bersuci anil ahdathi, dari hadas-hadas, wal akdzari, kotoran-kotoran, al madiyati wal ma'nawiyati, yang material maupun spiritual, bukan, yang non materi, yang materi dan immateri. Jadi kotoran materi dan kotoran non materi. Kotoran materi jelas. Kalau non materi apa? Hah? Apa? Ada hadat. Tadi sudah al-ahdath wal aqdar al madiyah wal ma'nawiyah. Selain hadat apa? Hah? Apa? Ya, dosa-dosa. Kotoran hati, najis hati, dosa, kekufuran. Wa amma sunnatu, adapun sunnah, fa hadis, maka banyak hadis juga. Minha diantaranya ma rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslim an yaghsila fi kulli sab'ati ayyamin yawman. Tuh, hak atau wajib
atas setiap muslim untuk mandi setiap 7 hari 1 kali 1 hari. Jadi mandi itu 7 hari sekali udah cukup. 7 hari sekali. Setiap Jumat. Dan itu pernah saya praktekkan. Antum pasti belum. Itu kalau laki-laki mau Jumatan. Kalau yang perempuan nggak Jumatan mungkin lebih, bisa lebih dari itu. Makanya hakun di sini pun bisa bermakna disyariatkan gitu, artinya tidak wajib, sunnah gitu. Jadi wanita kadang lebih dari sepekan. Apa? Iya, kalau wanita karena nggak Jumatan dia kan. Iya, lebih. Nah, bisa lebih. Kan musim dingin. Orang musim dingin tuh malas mau mandi. Dan memang nggak kotor. Betul-betul nggak ada kotoran. Nggak ada keringat. Musim panasnya nggak keringatan, apalagi musim dingin. Nggak ada keringat. Kita baju pun sama, bisa 1 pekan nggak ganti, dan itu banyak orang Arab begitu. Jadi baju itu kan sana orang bajunya semua putih gitu, jubah. Rata-rata nanti udah belang-belang debu apa segala macam. Ya kadang sampai berhari-hari nggak dicuci. Biasa orang sana. Kita ke bawah juga. Ya karena apa ya, kesibukan dengan ilmu kadang-kadang rugi kali gitu kalau dipakai untuk kepentingan yang lain itu, hal-hal yang lain. Jadi terasa sekali kita hidup di sana itu waktu adalah ilmu, terasa sekali. Makanya begitu di Indonesia ini terasa sekali waktu adalah sia-sia. Kita itu di sini nyanyiakan waktu banyak sekali. Kalau orang sudah di markas ilmu, di sekitar para ulama dan talibul ilmi, sayang sekali buang-buang waktu. Kita tidur gitu ada saja orang sedang menghafal gitu. Padahal orang Yaman jam 2 malam lagi muter-muter ngapal. Karena kalau duduk itu ngantuk, jalan. Ngapal itu sambil jalan muter-muter. Itu di asrama. Jadi kita asrama kan cuma kayak barak pengungsian gitu kan. Jejer. Kayak mayit bergelimpangan gitu. Nah, ada saja di lorongnya gitu orang jalan putar ngapal, cuma lampu remang-remang 5 watt sana gitu ya, ngafal. Maka ya memang beda orang yang serius begitu dengan yang di sana santai-santai. Ya kebanyakan orang Arab, orang Yaman sana santai-santai karena nggak ada tuntutan apa-apa mereka. Di situ gratis, di situ nggak usah kerja, pokoknya makan semua ada gitu. Tinggal datang duduk di majelis ilmu sudah gitu. Nggak ada tuntutan macam-macam. Tapi yang merasa ilmu adalah segalanya itu juga jadi. Masih muda udah punya karya tulis, mensyarah kitab apa gitu. Yang serius, tapi sedikit memang yang serius orang Arab. Kalau orang yang lebih serius itu rata-rata dari luar Yaman, itu lebih serius karena merasa udah jauh gitu ninggalkan negerinya gitu kan. Jadi kalau orang Indonesia misalnya itu lebih banyak yang serius daripada yang nggak serius. Ada juga yang nggak serius, ada juga yang sudah sampai sana cuma main-main, suka keluyuran kemana gitu kan. Jam belajar kan yang wajib cuma pagi sama setelah sholat biasanya. Pagi dari jam 8 sampai duhur, sama pada asar, pada maghrib, pada isya, pada subuh setoran Quran. Cuma gitu. Selebihnya kan banyak waktu luang, banyak yang cuma keluyuran jalan kemana, ke tempat badui kemana gitu. Orang Indonesia ada yang begitu juga. Maka pulang-pulang di Indonesia nggak bisa ngajar ya, nyesel. Tapi sudah terlanjur nyesel, banyak nyesel. Memang gitu, selalu penyesalan di akhirnya kan. Sudah sampai Indonesia baru nyesel,
Udah nggak ada syekh di sini baru nyesel. Sekarang mungkin udah nggak duduk di sebelah syekh gitu, tapi syekh kan ada juga di internet ya, semua sudah nyambung. Hari ini dunia itu nggak ada yang terpisah, semua udah nyambung. Dulu awal-awal kita pulang ya, tahun 2010 gitu, saya belum begitu tahu internet gitu, rasanya udah sayang banget udah nggak pernah ketemu mereka gitu. Sekarang semua ada di internet, sudah bisa gitu. Tapi kalau sudah di Indonesia pun rata-rata ya sudah nggak bisa lagi memanfaatkan itu gitu. Banyak alasan. Maka sebenarnya orang itu bisa sukses itu kalau fokus, konsentrasi, fokus, sungguh-sungguh, tawakal pada Allah, jadi insya Allah. Nggak harus muluk-muluk banyak keinginan gitu. Keinginan satu aja ditekuni gitu, jadi gitu. Banyak orang yang hebat itu bukan orang yang banyak kegiatan, banyak keinginan, tapi yang satu tapi mungkin itqon. Itulah yang akan jadi orang hebat. Hari ini spesialisasi itu dalam segala hal ada. Makanya dalam ilmu pun begitu, fokus. Ya, orang yang bisa konsentrasi melakukan apa yang dicita-citakan, itulah yang akan jadi. Kan hadisnya juga jelas ya. Allah berfirman, Rasul bersabda, "Innallaha habba idza 'amila 'abdi an yutkinahu." Allah itu mencintai kalau hamba itu beramal untuk mengitqonkan, memutkinkan, ihkam, kokoh, mantap. Ya, jadi kalau beramal itu yang mantap gitu, jangan setengah-setengah. Kalau beramal itu maksimal, ditekuni betul, dimaksimalkan betul. Makanya kalau ngaji ya setengah-setengah ya gitulah hasilnya, nggak ada hasil. Harus maksimal, ditekuni betul, fokus, jangan macam-macam kegiatan. Satu ini aja belum selesai udah macam-macam ambisinya banyak, tapi nggak ada yang jadi. Makanya orang yang kebanyakan ambisi, kebanyakan keinginan itu sudah bagian dari kegagalan sebenarnya. Ya. Yang satu aja belum mungkin, udah macam-macam keinginan. Dua boleh, ya dua keinginan. Saya mau menghafal Quran sama menghafal hadis misalnya, boleh saja, tidak masalah. Tapi kalau Quran dulu fokus lebih bagus. Hadis nanti setelah Quran. Itu. Saya mau belajar fikih dulu sama akidah, boleh dua. Tapi kalau fikih doang lebih bagus gitu. Tapi ya dimaksimalkan, tidak cuma sedikit waktu, maksimalkan, diisi semua waktunya untuk itu gitu. Itu itqon namanya ya. Makanya itu yang dicintai Allah, makanya itu yang berhasil. Kalau banyak keinginan, pengen ini, pengen itu, nggak ada yang jadi, ya, nggak ada yang jadi. Makanya jangan terlalu banyak keinginan. Sementara kita sedang belajar akidah misalnya, ya sudah, jangan mikir saya harus menguasai ini, saya harus menguasai itu, harus belajar ini, belajar itu, baca ini, baca itu. Gagal, terpecah itu. Banyak membaca bagus, tapi harus punya dasar. Ilmu dasar lebih bagus. Itu nasihat para ulama dari dulu. Pelajar dari awal kalau sudah ingin baca ini, baca itu, langsung masuk perpustakaan, semua ingin dibaca, nggak akan jadi ulama. Kuasai dulu yang ilmu dasar semua, dihafal dulu semuanya gitu. Penuntut ilmu yang betul itu yang menguasai bahasa Arab sama menghafal matan-matan, itu kuncinya, dua aja. Kalau orang betul-betul mau menghafal matan-matan, itulah penuntut ilmu. Kalau nggak mau, bukan penuntut ilmu, cuma penuntut wawasan. Hanya punya maklumat banyak tapi nggak punya dasar. Kadang ditanya hal sepele, apa pembatal wudhu, bingung. Apa syarat jual beli, bingung. Apa pembatal Islam, nggak tahu. Ya, terlalu banyak wawasannya, padahal banyak wawasannya. Apalagi masalah politik itu nggak akan habis kita geluti. Ya, ngerti strategi politikus sana, politikus sini, itu dipelajari untuk apa? Yaitu kebanyakan pemuda waktu habis untuk seperti itu. Padahal umat ini sangat butuh kepada ulama. Umat ini butuh sekali kepada pakar di bidang ilmu seperti ini. Banyak kebutuhan seperti ini. Banyak terjadi kebid'ahan, perpecahan, itu karena kebodohan. Ya. Banyaknya orang bodoh sehingga banyak bikin aliran-aliran sesat gitu. Dan itu tidak akan bisa tertanggulangi kecuali dengan memperbanyak ulama. Perbanyak ulama. Ya, antum salah satunya insyaallah. Kemudian
yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, dia basuh di dalamnya kepalanya dan badannya. Jadi mandi sekujur tubuh semua. Diperjelas begitu karena yang namanya yaghtasilu ya, bisa jadi mungkin badannya doang, kepalanya enggak gitu. Pokoknya semuanya dibasahi semua itu seminggu sekali minimal. Nah, ini bukan mandi syarat untuk suatu ibadah. Ini mandi yang kebersihan, untuk bersih-bersih, ini bukan untuk mengangkat hadas juga ya. Bersih-bersih. Tapi kalau memang hadas ya berarti mengangkat hadas. Disunahkan juga untuk berhubungan suami istri setiap Jumat misalnya. Enggak harus, enggak wajib. Tapi ada sunnahnya untuk berhubungan suami istri di hari Jumat, pagi Jumat. Bukan malam Jumat, pagi Jumat. Kemudian kalau bujangan kan nggak punya istri gitu, ya mandilah setiap Jumat sekali, mau Jumatan. Tapi khusus kita di Indonesia nggak usah ada hadis ini pun, insya Allah setiap hari mandi sudah. Apalagi yang kerjanya di sawah, itu pulang dari sawah pasti mandi. Jadi nggak usah disampaikan hadis begini pun udah tahu. Ini hadis yang mudah bagi orang Indonesia. Termasuk orang Arab itu agak berat untuk bersiwak, mereka malas bersiwak. Makanya sering disampaikan, kita kadang mikir sering kali ini ceramah nasihat-nasihat itu tentang siwak itu. Memang berat sekali bersiwak orang Arab. Padahal kayu siwak banyak. Mereka ngelihat orang Indonesia kalau bangun tidur pada gosok gigi itu heran. Melihat kayak lomba gosok gigi itu di keran-keran gitu kan. Mereka heran nonton gitu orang Indonesia. Mereka enggak punya odol rata-rata. Makanya pakai kayu itu pun jarang-jarang dipakai. Bau. Iya, bau. Sebagian. Hanya yang dari kota-kota paling, yang dari kota mungkin punya odol. Yang lainnya rata-rata enggak punya odol. Kalau yang dari pelosok-pelosok Arab dah. Iya. Setiap setengah jam. Oh, lamanya. Rontok. Nah, di Indonesia insya Allah sudah terbiasa begitu. Kemudian wa inda Muslim haqqun lillah, hak Allah. Jadi itu hak Allah, berarti perintah Allah gitu. Wal murad bil haq huna, yang dimaksud dengan hak di sini annahu mimma la yaliqu bil muslim tarkuhu, artinya tidak layak bagi muslim meninggalkannya. Jadi bukan wajib, bukan langsung wajib, tapi tidak layak untuk meninggalkannya. Wa hamalahul ulama ala ghusli yaumil jum'ah. Sebagian ulama menganggapnya, membawanya kepada makna mandi hari Jumat. Jadi sepekan sekali kan tadi dibilang, berarti setiap Jumat karena mau Jumatan. Wa sayati mazidun minal adillati, dan akan datang tambahan dari dalil-dalil fi mawadhi'iha, pada tempat-tempatnya, minal bahsi insyaallah, dari pembahasan insyaallah. Wa amal ijma' falaqad ajma'al a'immatu, telah berijma' para imam al-mujtahidun, ahli ijtihad, ala anal ghusla lin nadafati mustahabbun, bahwasanya mandi untuk kebersihan sunnah, tidak wajib, sunnah. Jadi sepekan sekali mandi itu sunnah. Kalau sehari sekali ya sunnah juga, lebih bagus. Intinya kuncinya kebersihan. Apalagi di negara kita kalau tidak mandi sehari sekali itu kotor pasti. Minimal sehari sekali. Sehari 2 kali ya lebih bagus. Wala fal ghuslu li sihhatil ibadah
wajibun. Adapun mandi untuk sahnya ibadah wajib. Wala ya'rifu fi hada mukhalifun, wala yu'rafu fi hada mukhalifun. Tidak diketahui dalam hal ini orang yang menyelisih ijma'. Hikmatu masyru'iyatihi, hikmah disyariatkannya mandi. Lil husli hukmun katsirah, hikamun, untuk mandi memiliki hikmah-hikmah yang banyak. Wa fawaid muta'addidah, dan faedah yang banyak yang berbilang. Muta'addid itu berbilang. Jadi orang yang ta'addud itu berarti muta'addid. Status muta'addid gitu. Berbilang. Minha, diantaranya yang pertama husulu thawab, dihasilkannya pahala. Lianal ghusla bil makna syar'i ibadah, karena mandi dengan maknanya syar'i adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu mencari pahala. Id fihi imtithalun li amri syar'i wa amalun bi hukmihi, karena di dalamnya melaksanakan perintah syar'i dan mengamalkan hukumnya, hukum syar'i. Wa fi hadza ajrun 'azimun, maka dalam hal ini terdapat pahala yang besar. Walidha qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Rasul bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah setengah iman. At-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah setengah iman. Kalau an-nadhafatu minal iman tidak sahih. Ai nisfuhu, satru artinya nisfu, setengah. Au juz'un minhu, atau bagian darinya, sebagian. Ya bisa setengah, bisa sebagian. Wa huwa yashmalu al-wudu'a wal ghusla. Maka tuhur di sini mencakup wudu dan mandi. Bahkan mencakup juga mensucikan diri dari najis. Imtithal itu melaksanakan perintah. Ihtisab itu mencari pahala. Kalau imtithal itu melaksanakan perintah. Apakah berkaitan dengan ihtisab untuk bisa mendapatkan pahala? Iya, imtithal itu sudah menunjukkan dia cari pahala sudah. Karena apa? Ada orang mandi tapi bukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dapat pahala enggak? Ya enggak. Yang dapat pahala ya kalau dia merasakan ini saya merasakan perintah Allah, berarti dia cari pahala. Imtithal terkandung dalamnya ihtisab. Ya otomatis imtithal berarti ihtisab. Ya, melaksanakan perintah. Kenapa kau mandi? Melaksanakan perintah. Ya sudah, berarti itu pahala. Kenapa mandi dingin panas gitu? Gerah gitu. Nah, itu enggak dapat pahala. Cuma karena hawa nafsu saja. Keinginan nafsu gitu, selera nafsunya saja. Maka itu tidak dapat pahala, bukan imtithal berarti. Sekarang ibadah yang sudah rutinitas itu membuat kita kehilangan ihtisab. Iya. Memang. Karena saking kita terbiasa. Iya. Dan makanya sering diingatkan setiap ibadah apapun selalu diawali dengan niat. Bahkan kitab hadis selalu diawali dengan hadis tentang niat. Niat itu pembuka setiap amal. Makanya sebelum melakukan apapun langsung ingat Allah gitu, langsung ingat ini perintah Allah. Nah, itu yang akan menghasilkan pahala. Kalau hanya rutinitas gitu, khawatirnya ya blank, hanya keinginan nafsu jadinya gitu. Bukan karena ingin pahala. Ya harus kita ingat, berusaha. Asal ingat saja ini melaksanakan perintah Allah itu sudah ibadah. Tapi kalau dia nggak ingat itu cuma karena keinginannya aja, seleranya aja, ya bukan ibadah.
Yang kedua husulun nadhafati, hikmah kedua dihasilkannya kebersihan. Fa idza tasal muslimu, apabila seorang muslim mandi, tanadzafa jismuhu, maka badannya menjadi bersih. Mimma asabahu min qadarin, dari apa yang menimpanya dari kotoran. Au alaqa bihi min wasakhin, atau yang bergantung padanya dari kotoran. Au afrazahu min arakin, atau membersihkannya dari keringat. Wa fi hadin nadhafah, maka pada kebersihan ini wiqayatun minal jarathim, terdapat perlindungan dari kuman-kuman. Allati tasabbaba al-amrad, allati tusabbibu al-amrad, yang menyebabkan penyakit-penyakit. Wa tatyibun li raihatil jism, dan memperbaiki aroma badan. Apalagi mandinya pakai sabun wangi, ya kan? Mimma yad'u li husulil ulfati wal mahabbati bainan nas, itu diantara perkara yang menyeru kepada dihasilkannya atau mendorong dihasilkannya keakraban dan cinta diantara manusia. Jadi merekatkan cinta di antara manusia. Suami istri juga gitu. Punya istri gak pernah mandi, gak enak. Suami juga gitu. Suaminya malas mandi, istri pun gak mau dekat, apalagi tetangga gitu. Jadi jauh dari manusia. Rawa al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu, lafaz miliknya, hukum balik mana? Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, kana nasu ahlu amalin, manusia itu ahli amal. Walam yakun lahum kufatun, dan mereka tidak memiliki kufat. Kufat di bawah itu dijelaskan ai man yakufunahum amal min khadamin au ajzain, apa yang bisa mencukupinya dari pekerjaan berupa pelayan atau ujara au ujarain, atau karyawan. Jadi tidak punya pelayan dan tidak punya karyawan. Walam yakun lahum kufatun, tidak punya pelayan atau karyawan. Fakana yakunu lahum tafalun, maka mereka memiliki tafalun. Tafalun itu di bawah jelaskan raihatun karihatun, bau busuk, bau yang tidak disukai, ya, karena bekerja. Jadi manusia bekerja, maka ada aroma dari badannya. Faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka, lau iktasaltum yaumal jumu'ati, seandainya kalian mandi di hari Jumat. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau annakum tatahhartum liyaumikum hada, seandainya kalian bersuci di hari kalian ini, hari Jumat. Jadi seperti itu ya dulu, orang kerja nggak ada pelayannya, nggak ada pembantu, khodam, keluar aroma tapi tidak mandi. Maka Nabi menganjurkan, seandainya kalian mandi hari ini Jumat. Jadi dengan mandi menghasilkan apa? Kebersihan dan aroma yang harum.
Itu hikmah. Dan ini kalau diniati cari pahala, dapat pahala. Kenapa mandi? Biar istri makin cinta. Itu pun pahala gitu. Itu pun ibadah ya, biar dekat dengan orang. Itu pun ibadah ya. Ulfah, ukhuwah ya, keakraban, persaudaraan, kerekatan di antara kaum muslimin, itu juga ibadah, diperintahkan. Maka segala hal yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan keakraban di antara kaum muslimin juga ibadah, asal niatnya betul. Orang kafir juga bisa merekatkan persaudaraan, tapi mereka nggak niat untuk cari pahala. Nah, makanya muslim itu bedanya di situ. Muslim itu cari pahala. Ketika memberi hadiah ke kawan, kenapa? Cari pahala. Tidak hanya sekedar meraih hatinya biar nanti saya bisa kerjasama sama dia dapat keuntungan duniawi, tidak cuma itu, tapi apa? Ingin merajut cinta di antara kaum mukminin. Itu bedanya dengan kafir. Jadi kalau nggak ada niat, memang nggak ada bedanya dengan kafir. Kalau niatnya bukan untuk akhirat, itu nggak ada bedanya dengan orang kafir. 3. Husulun nasyad, dihasilkannya semangat, rajin. Final jisma yaktasibu bil iktisali hayawiyatan wa nasyatan. Karena jism, badan, dia mendapatkan dengan mandi hayawiyah. Hayawiyah ini apa artinya? Hidup, dari kata hidup, kesegaran gitu. Segar gitu. Wa nasyatan, dan rajin. Jadi kalau orang habis mandi itu lebih segar, lebih rajin. Bahkan ya, di antara sunnah yang dicontohkan Rasul, ketika orang ingin mengulangi jima, itu dianjurkan untuk mandi, karena lebih kuat, lebih segar, lebih semangat. Wa yadhabu anhu al-futur wal khumul wal kasal, dan hilang darinya futur, kelemahan, khumul, kemalasan, kasal juga kemalasan, sama miskin ya bahasa Indonesia. Khumul sama kasal sama artinya. Itu ada orang Arab bilang kosakata Arab itu 12 juta lebih ya, 12 juta. Kosakata bahasa Inggris berapa? 600.000. Jauh kali. 12 juta banding 600.000 berapa? Jauh kali. Kosakata Prancis cuma 150.000. Rusia sekian. Arab jauh sekali. Tidak ada bahasa manapun selain Arab yang mencapai setengahnya kosakata bahasa Arab. Enggak ada. Setengahnya enggak ada. Itu menunjukkan bahasa Arab itu luar biasa. Dicontohkan kata misalnya singa dalam bahasa Arab itu lebih dari 50 kata yang artinya singa. Kemudian madu lebih dari 50. Kalau singa lebih dari 100. Kalau pedang lebih dari 100. Itu contoh satu benda tapi katanya tuh banyak sekali. Itu kekayaan bahasa Arab. Makanya tidak ada bahasa yang lebih bagus daripada bahasa Arab. Bahasa yang paling sempurna untuk menyampaikan isi hati itu bahasa Arab, bagi yang menguasai. Karena ada juga orang Arab yang menyampaikan kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak lazim, tidak mereka biasa pakai gitu. Ngetes ke orang, apa ini artinya? Padahal nggak tahu. Itu orang Arab. Orang Arab aja nggak tahu, apalagi kita gitu. Jadi banyak, saking banyaknya kosakata, banyak yang nggak dipakai memang. Itu di kamus-kamus orang. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Ali misalnya yang perhatian dengan bahasa itu suka menghidupkan kembali kata-kata yang nggak dipakai gitu. Nah, bingung penuntut ilmu. Tapi itu motivasi untuk lebih mendalami bahasa Arab lagi, karena memang masya Allah bahasa Arab itu luar biasa. Kemudian
wala siyama idza kana ba'da asbabihi al-mujibah. Terlebih lagi apabila setelah sebab-sebabnya yang mengharuskannya. Ba'da asbabihi al-mujibati. Kal jima'i ala ma sayati, seperti jima' sebagaimana yang akan datang. Aqsamul ghusl, macam-macam mandi. Wal ghuslu qisman, mandi ada dua. Ghuslun mafrudun wa ghuslun mandubun, mandi wajib dan mandi sunnah. Awalan, yang pertama al-ghuslul mafrud, mandi yang wajib. Wa huwa alladzi la tasihhul ibadatul muftaqiratu ila tuhrin bidunihi. Dia adalah mandi yang tidak sah, ibadah yang butuh kepada suci tanpa dia. Tanpa mandi ini enggak sah, berarti itu mandi wajib namanya. Idza wujidat asbabuhu, kalau terdapat sebab-sebabnya, ya, sebab wajibnya mandi itu. Asbabuhu, sebab-sebabnya, al janabatu wal haitu wal wiladatu wal mautu. 4. Sebab mandi wajib: janabah, haid, wilada berarti nifas, wal maut, dan kematian. Jadi 4 hal ini mewajibkan mandi. Kalau yang 3 jelas wajib mandi atas orang itu. Kalau yang keempat orang lain yang wajib. Al-janabatu ma'naha al-janabah fil asli ma'naha al-bu'du. Janabah artinya dalam asal maknanya adalah jauh. Jauh. Ba'uda yab'udu, bu'dun, jauh. Allah Ta'ala berfirman, fabsurat bihi an junubin, maka dia melihatnya dari jauh. Utusannya ibunya Musa melihat dari jauh. An junubin, dari jauh. Melihat Musa dari jauh, Musa kecil, bayi. Ai an bu'din, artinya dari jauh. Wa tutlaqul janabatu 'alal mani al-mutadaffiq kama tutlaqu 'alal jima'. Dan janabah juga diitlaqkan untuk makna mani. Jadi janabah adalah mani yang terpancar. Sebagaimana juga dia dimutlakkan untuk kata jima'. Janabah bermakna jima'. Fa'alaihi fal junub huwa, maka berdasarkan ini berarti junub adalah ghairu tahir, tidak suci, min inzalin au jima'in, karena keluar mani atau jima'. Jadi junub adalah keluar mani atau jima'. Keluar mani sudah disebut junub walaupun tidak jima'. Jima' juga disebut junub kalaupun tidak keluar mani, walaupun tidak keluar mani. Wa summiya bidzalika li'annahu bil janabati ba'uda an ada'i sholati. Kenapa dinamakan jauh? Karena dengan janabah tersebut dia jauh dari menunaikan salat. Madama ala hadil halah, selama dalam kondisi ini. Jadi enggak boleh salat, jauh dari salat. Wal junub, ini juga keunikan bahasa Arab ya, setiap kata itu ada maksud. Bahkan kadang-kadang setiap huruf ada artinya. Luar biasa bahasa Arab. Wal junub lafdun yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas.
Dan kata junub itu lafadz yang sama di dalamnya antara laki-laki dan perempuan. Jadi wanita yang keluar mani junub, laki-laki junub sama. Wal mufrad wal jama' sama juga untuk mufrad dan jama'. Banyak orang junub ya junub. Fa yuqalu lil mudzakkar junub wa yuqalu lil muannas junub wa yuqalu lil wahid junub wa yuqalu lil jama' junub. Ya sama. Asbabuha, sebab-sebabnya. Walil janabati sababani, untuk junub ada dua sebab. Al-awwal nuzulul mani minar rajul awil mar'ati, keluarnya mani dari laki-laki atau perempuan, bi ayyi sababin minal asbab, dengan sebab apapun dari sebab-sebab. Sawa'un kana nuzuluhu bisabab ihtilamin, sama apakah turunnya keluarnya dengan sebab mimpi, au mula'abatin atau bercumbu, au nadarin atau melihat, au fikrin atau berfikir. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang Ummu Sulaim pada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq, Allah tidak malu dari kebenaran. Ya, untuk menyampaikan kebenaran Allah tidak malu. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idah talamat, apakah wajib atas wanita mandi apabila dia mimpi basah? Jadi mau bertanya sesuatu yang memalukan, maka dikasih mukadimah Allah enggak malu dari kebenaran. Jadi wanita tidak boleh malu kalau mau bertanya tentang kebenaran, karena Allah juga tidak malu dari kebenaran. Kalau malu tidak mau bertanya, akhirnya tidak tahu, akhirnya seumur hidup dia melakukan kesalahan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma', iya, mandi kalau dia melihat air. Air apa? Air mandi atau air mani? Air mani. Jadi mimpi dan ternyata ada air basah gitu, maka itu wajib mandi. Kalau cuma mimpi tapi tidak ada air, ya, kering, berarti tidak wajib mandi. Ihtamat ra'at fi naumiha annaha tujami'. Ihtalamat artinya melihat dalam mimpinya, dalam tidurnya, bahwasanya dia berjima'. Ya, mimpi basah. Jadi kalau mimpi seperti itu tapi tidak mendapati basah di kemaluannya, berarti tidak wajib mandi. Warawa Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang mendapati basah, wala yadhkuru ihtilaman, dan dia tidak ingat mimpi. Jadi bangun tidur basah, dia enggak ingat mimpi apa enggak tadi, enggak ingat, tahu-tahu basah. Faqala, kata Rasul, yaghtasil, mandi. Jadi kalau ada mani ya mandi. Saya pernah ngajar anak SMP, ikhwan, ada yang pernah mimpi basah kelas 1 gitu. Ada. Angkat tangan. Banyak apa sedikit? Banyak. Oh, ngompol itu. Belum tahu.
banyak itu ngompol namanya. Nah, kalau ngompol itu tidak wajib mandi enggak. Tapi mandi bersih-bersih ya enggak masalah. Mandi janabah itu mani ya, bukan basah ngompol. Wa 'anir rajuli yara an qad ihtalama, dan tentang seorang laki-laki yang dia melihat telah bermimpi wala yajidul balal, tapi tidak mendapati basah. Jadi makanya namanya bahasa Indonesia mimpi basah, ada mimpi ada basah gitu. Tapi yang lebih kunci itu basahnya. Cuma yang penting basahnya bukan basah ngompol gitu. Faqala, maka dia pun Rasul bersabda, la husla alaih, tidak ada mandi atasnya. Jadi enggak ada basah. Mimpi tapi tidak basah. Tidak ada mandi. Enggak mimpi tapi basah. Nah, itu mandi. Yang penting bukan ngompol. Faqalat Ummu Sulaim mengatakan, al-mar'atu tara dzalik, 'alaiha ghuslun, seorang wanita melihat itu, apakah wajib atasnya mandi? Qala na'am, iya, an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Syaqaiq itu belahan. Syaq, belahan laki-laki. Maksudnya ya saudara. Makanya saudara kandung namanya syakik. Hada syakiki, ini saudara kandungku. Hada syakikoti, hadihi syakikoti, ini saudari kandungku. Syakik itu saudara seayah dan seibu. Kalau saudara seibu cuma kandung sama kandungannya, satu ibu tapi beda ayah, itu tidak disebut syakik. Namanya akhli saudara seibu. Ai nadairuhum, saqaiqur rijal artinya nadairuhum ya, sebanding dengan mereka. Fil khalqi wa tab'i, dalam fisik dan tabiat. Faka'annahunna syukikna minar rijal, seakan-akan mereka dibelah dari laki-laki. Syak, dibelah. Itu sebab yang pertama dari janabah. Apa sebab pertama? Apa tadi sebab pertama? Hah? Apa? Apa? Keluar mani. Ya. Keluar mani, bukan mimpi basah. Keluar mani. Pokoknya keluar mani. Kalau laki-laki enggak wajib mandi, perempuan wajib mandi. Yang mana? Intinya kuncinya di melihat basah atau enggak, sama. Laki-laki perempuan sama aja. Ini karena melihat basah. Yang mana? Ummu Sulaim bertanya. Iya. Ini terpisah ini sebenarnya. Faqalat Ummu Sulaim, al-mar'ah tara dzalik, ya, seorang wanita melihat itu, melihat basah. Alaiha ghuslun, ya, melihat basah. Asan, Kalau basah itu ya di taruh ini tara mimpi ya. Ya, intinya dibawa kepada makna dia mimpi dan mendapati itu, mendapati balal. Kembali ke hadis awal tadi, na'am idza ra'atil ma. Rasul pakai kata ra'at.
Iya, kalau dia melihat air mani. Jadi tidak harus tajid, wajadat, ro'at, melihat air mani, mendapati basah. Asani al-jima' walau min ghairi nuzulil mani. Yang kedua, jima'. Asar sudah jima' maka wajib mandi. Meskipun tidak keluar mani, apalagi keluar. Rawal Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abihal arba', apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang wanita yang 4. Apa itu 4? Wanita bercabang 4. Apa itu? Ya istri. Apa? Tangan dan kaki. Tangan kaki itu 4 cabang. Jadi kalau sudah duduk di hadapan istri lah, intinya sudah di hadapan istri. Tsumma jahadaha, kemudian bersungguh-sungguh kepadanya. Ini kinayah tentang jima. Faqad wajaba 'alaihil ghuslu, maka wajib atasnya mandi. Ya, bersungguh-sungguh berhubungan. Dan riwayat yang lain, wa in lam yunzil, meskipun tidak keluar mani. Tidak turun ya istilahnya. Kalau istilah kita keluar, tidak turun mani. Kalau belum berjima, belum dikatakan bersungguh-sungguh, masih main-main gitu. Berjumbu itu main-main. Muda'abah itu berjumbu. Tadi berjumbu apa tadi istilahnya tadi? Mula'abah. Mula'abah dari kata la'ab. La'ab itu artinya apa? Main-main, bermain. Jadi berjumbu masih main, belum bersungguh-sungguh. Enggak wajib mandi kalau enggak keluar mani. Jadi berjumbu tanpa jima dan tanpa keluar mani ya tidak mandi, tidak wajib mandi. Enggak batal. Ya makruh untuk berjumbu ketika puasa. Enggak batal puasa. Jadi kalau keluar madi ya tidak batal juga puasa, tapi makruh, tidak dianjurkan orang puasa berjumbu. Syu'abiha jam'u syu'bah. Syu'ab itu jamak dari syu'bah, cabang. Wa hiyal qit'ah minasyai', potongan dari sesuatu atau bagian dari sesuatu. Wal murad huna, yang dimaksud sini adalah fakhidal mar'ah wasaqaha, paha wanita dan betisnya. Jadi bukan tangan. Ya, mungkin beda penafsiran. Dulu yang kita pahami gitu, tangan dan kaki. Kalau di sini paha dan betis, paha 2, betis 2, nyambung itu, bukan cabang ya. Jahadaha kaddaha biharakatihi. Ya. Kadda itu berpayah-payah, bercapek-capek. Biharakatihi, dengan gerakannya, intinya bergerak capek gitu. Jahada. Jadi khitan laki-laki dan khitan wanita, maka itu wajib mandi. Ai ala rajul wal mar'ah. Jadi wajib mandi atas laki-laki dan wanita, listirokihima fis sabab, karena keduanya bergabung dalam sebab. Sama-sama sudah melakukan itu ya wajib mandi dua-duanya. Dan kalau sekedar bersentuhan 2 khitan itu bisa jadi cuma di luar. Tapi ada hadis yang lebih menjelaskan lagi, apabila sudah tenggelam, hasyafah, kepala dakar sudah tenggelam di dalam
kemaluan wanita sudah tidak kelihatan, nah itu sudah wajib mandi. Kalau cuma khitan, itu khitan dengan khitan itu belum masuk sebenarnya. Khitan wanita kan di luar, jadi masih di luar. Tapi diperjelas dengan hadis yang lain, kalau sudah hasyafa itu tertenggelam. Iya, masih cumbuan, belum masuk, belum dikatakan masuk. Wal khitan, dan dua khitan, maudhi'ul khitan, tempat di khitan. Jadi tempat di khitan wanita itu di luar. Wa huwa 'inda sabi, yaitu pada anak laki-laki, al jildah allati tughatti ra'sad dzakar, kulit yang menutupi kepala kemaluan, itu namanya khitan. Wal murad bi mumasatil khitanaini, dan yang dimaksud dengan bersentuhan dua khitan, tuhadihima, yaitu sejajar dengan dua khitan itu, wa huwa kinayah 'anil jima, dan dia adalah ungkapan untuk jima, kiasan dari jima. Kinayah itu sindiran ya, kata-kata yang diperhalus gitu, kata-kata perhalusan dari jima. Jadi tidak sekedar menyentuh memang ya, yang jelas sejajar dengan khitan sudah masuk. Ma yahrumu biha, apa-apa yang diharamkan dengan sebab janabah. Jadi janabah sebabnya dua ya, keluar mani atau jima. Wa yahrumu bil janabatil umur at-taliyah, diharamkan dengan sebab janabah perkara-perkara berikut. 1. As-salatu fardhon au naflan, salat fardu maupun sunnah semuanya haram. Allah Ta'ala berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kalian dekati salat sementara kalian sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan, sadar. Wala junuban, tidak pula orang yang junub, illa abiri sabilin hatta tagtasilu, kecuali hanya melewati jalan sampai dia mandi, sampai mereka mandi. Lewat di masjid, maksudnya hanya lewat di masjid. Masuk masjid enggak boleh bagi orang yang junub. Kalau junubnya di masjid langsung keluar. Mimpi basah di masjid itu langsung keluar. Malam-malam juga langsung keluar. Iktikaf misalnya keluar. Ketika junub keluar. Enggak boleh asalnya. Orang kafir enggak boleh masuk masjid. Ya, yang ada larangan khusus, bahkan orang kafir enggak boleh masuk Jazirah Arab. Lebih khusus lagi Mekah Madinah. Lebih khusus lagi Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Ya, larangannya lebih keras. Kalau anak-anak orang kafir yang belum balik, Kenapa? masuk masjid di mana? Tidak ada larangan. Sebenarnya tadi orang kafir masuk masjid pun saya nggak tahu larangannya. Tapi saya cuma bandingkan dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Wallahu a'lam. Bagaimana kisah Badui yang mencuri masjid? Sahabat yang mencuri masjid. Badui. Ya Badui Muslim. Enggak ada larangan memang, boleh sebenarnya. Bisa orang kafir tawanan dulu dimasukin masjid juga. Tawanan dimasukin masjid. Karena pernah kejadian di Batu Haji, anak Cina masuk diusir lah. Iya, sebenarnya sih enggak. Ya, enggak harus begitu. Kalau dia dari sini kan yang junub tidak boleh masuk masjid. Masalah ini kan lebih junub. Kenapa? Orang junub kan tidak boleh masuk masjid. Ya, terus Orang kafir. apalagi orang kafir gitu. Tidak pernah mandi. Jadi junub lagi. Iya, makanya. Iya bisa jadi dikiaskan ke situ. Ya asalnya memang nggak boleh. Tapi larangan secara nas, wallahu alam saya nggak tahu.
Kemudian fal murad bis salat huna mawadi'iha, tempat-tempat salat. Jadi jangan mendekati salat, maksudnya jangan mendekati tempat salat, itu masjid maksudnya. Orang yang mabuk gak boleh masuk masjid, mendekati aja gak boleh apalagi masuk. Kemudian orang yang junub juga gak boleh masuk masjid, mendekati aja gak boleh apalagi masuk, kecuali lewat gitu. Memang gak ada jalan kecuali lewat situ ya tidak masalah, cuma lewat. Berarti ini berlaku masjid di luar gitu saja. Apa? Salah dalam rumah gitu. Ya namanya masjid itu di luar rumah. Ya, maksudnya untuk jamaah umum, bukan cuma rumah, bukan cuma keluarga gitu. Kalau tempat ibadah keluarga tidak disebut masjid. Fal murad bis salati huna mawadi'iha li'anna al-ubura la takunu fi shalah. Karena yang namanya lewat enggak mungkin lewat di dalam salat, itu enggak ada. Lewat di dalam tempat salat. Wa huwa nahyun lil junub anis salati min babil aula. Maka ini ayat ini adalah larangan bagi orang yang junub dari salat min babil aula, dengan kias aulawi. Ayatnya enggak bilang orang junub enggak boleh salat, enggak bilang gitu. Orang junub enggak boleh lewat tempat salat. Lewat tempat salat saja enggak boleh apalagi salat ya. Jadi orang junub enggak boleh salat, haram. Warawa Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin, tidak diterima salat tanpa bersuci. Wa huwa yashmulu taharatal hadats wal junub, maka dia mencakup bersuci dari hadas dan junub. Hadas taharatul muhdits, taharahnya orang yang berhadas, dan junub orang yang junub. Wa yadullu ala hurmati sholati minhuma, dan itu sekaligus menunjukkan haramnya salat dari kedua orang itu. 2. Al-muktsu fil masjid, berdiam di masjid, wal julus fihi, duduk di dalam masjid, enggak boleh. Orang junub enggak boleh tinggal di masjid, enggak boleh duduk di masjid. Kalau di luar enggak boleh masuk kecuali lewat. Kalau di dalam langsung keluar, jangan diam tinggal di situ. Tinggal di situ tiduran gitu enggak boleh, duduk enggak boleh, berdiri juga enggak boleh, keluar. Amal murur, adapun lewat, faqat saja, min ghairi muksin, tanpa tinggal, wala taraddudin, dan tidak bolak-balik, fala yahrum, maka tidak haram. Lewat tapi bolak-balik ya enggak boleh. Sekali lewat saja. Allah berfirman, wala junuban illa abiri sabilin, tidak boleh orang junub memasuki masjid kecuali lewat. Ai la taqrabus shalat, jangan mendekati salat, jangan mendekati tempat salat, wala maudi'aha, wala maudi'as salati, jangan juga melewati mendekati tempat salat. Wa huwal masjid. Idza kuntum junuban, jika kalian junub, illa qurba mururin wa uburi sabilin, kecuali dekat lewat di dekatnya atau lewat di dalamnya, atau melewati jalan dekat masjid atau di dalam masjid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kadang halaman masjid pun itu bagian dari masjid sebenarnya. Tanah wakaf semuanya itu disebut bagian masjid ya. Dilarang berjual beli di situ. Maka lewat di situ juga enggak boleh. Berdiam di situ juga enggak boleh bagi orang yang junub kecuali lewat saja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillu al-masjida li haidin wala li junubin. Aku tidak halalkan masjid bagi wanita haid, tidak pula bagi orang yang junub. Rawahu Abu Dawud. Wa huwa mahmulun 'alal mukthi kama ulimat minal ayah.
maka itu dibawa kepada tinggal di dalamnya. Ya, tidak halal maksudnya tidak boleh tinggal. Sebagaimana diketahui dari ayat ubur, di ayat tadi abiri sabilin, ubur, lewat. Jadi kalau lewat itu boleh, tapi kalau tinggal itu yang enggak boleh, enggak halal kalau tinggal di dalamnya. Walima sayati fil haid, dan berdasarkan apa yang akan datang keterangannya tentang haid. Kemudian yang ketiga, tawaf. Haram bagi orang yang junub untuk tawaf di sekitar Ka'bah, fardhon au naflan, ya, tawaf fardu maupun sunnah. Liana tawafa bimanzilati salat, karena tawaf itu dalam kedudukan salat, seperti salat kedudukannya. Fa ishtaratu lahu taharah ka salat, maka disyaratkan untuknya bersuci sebagaimana salat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha ahalla lakum fihi al-kalam. Tawaf di Ka'bah adalah salat kecuali bahasanya Allah menghalalkan bagi kalian di dalamnya untuk berbicara. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khair, maka siapa yang berbicara maka jangan berbicara kecuali kebaikan. 4. Qiraatul Quran, membaca Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'u al-haidu, jangan membaca Quran orang yang haid. Walal junubu, tidak juga orang yang junub, syai'an minal Quran, sedikit pun dari Al-Quran. Jangan membaca sedikit pun dari Quran. Membaca itu melafadzkan, ya, enggak harus megang, enggak harus baca lihat mushaf gitu. Melafadzkan Quran. Orang junub enggak boleh bilang bismillahirrahmanirrahim, kecuali mau mandi junubnya, mau wudunya gitu. Tapi kalau dia membaca bismillah dalam rangka untuk baca Quran, tidak boleh. Bismillah itu Quran. Itu kan kalau wanita yang haid itu kan kemarin pernah dengar sudah Ustaz yang boleh. Iya. Tentang apa? Baca Quran. Iya. Larangan paling kerasnya pada orang junub. Karena orang junub itu tidak ada penghalang kecuali mandi. Asal mandi selesai. Kalau wanita haid mandi pun tetap aja enggak suci kalau belum selesai haidnya gitu. Kalau junub mandi langsung selesai. Jadi tidak ada keringanan untuk orang junub. Tapi kalau haid masih ada keringanan. Orang-orang tertentu diberi keringanan untuk melafadzkan Quran, ya, penghafal Quran misalnya. Kalau dia enggak murojaah, bilang hafalannya. Mulahadah, catatan, perhatian. Yajuzu lil junubi imrarul Qur'ani ala qalbihi min ghairi talaffuz bihi. Dibolehkan orang yang junub untuk melewatkan Al-Qur'an di dalam hatinya tanpa mengucapkan talaffuz. Lafaz itu ucapan lisan. Jadi mengingat dalam hati, mengingat ayat pakai hati itu enggak masalah. Kalau melafadzkan pakai mulut tidak boleh. Kama yajuzu lahu an-nadhar fil mushaf, sebagaimana dia juga boleh melihat mushaf, melihat tanpa menyentuh, cuma melihat gitu. Orang lain yang menyentuh. Wa yajuzu lahu qiraatul azkar al-Qur'an bi qasdi dzikir. Nah, boleh juga membaca dzikir Quran dengan niat dzikir. Seperti tadi bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dzikir, bukan maksudnya baca Quran, boleh. Tapi kalau niatnya baca Quran tidak boleh. Bukan bermaksud, bukan berniat qiraah. Wa dzalika ka'an yaqul, dan itu seperti mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau niatnya berdoa boleh, kalau niatnya baca Quran enggak boleh. Sama seperti orang sujud. Orang sujud enggak boleh baca Quran. Tapi kalau baca doa begitu boleh enggak? Boleh. Dia Quran tapi niatnya baca doa bukan baca Quran. Jadi semua itu tergantung niat. Because di doa dengan niat berdoa maka boleh. Wa kan yaqul idza raqiba dabah, dan mengatakan ketika naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, itu juga doa naik kendaraan diambil dari Quran.
boleh. Because didikir lah because dil qiraah. Niatnya dikir bukan niatnya qiraah. Yang kelima masul mushaf, menyentuh mushaf tidak boleh. Wa hamluhu dan membawanya. Au masu waraqihi atau bahkan menyentuh kertasnya. Enggak menyentuh tulisannya tapi menyentuh kertasnya atau covernya bahkan. Au jildahu nih, jilid itu covernya. Covernya biasanya jadi jilid. Jilid itu kulit. Biasanya cover dulu itu kitab dulu itu kulit. Ya, sampai sekarang yang bagus itu kulit. Kitab-kitab sekarang ini kayak kulit, ini kulit udah sintetis. Aslinya dulu kulit memang cover kitab itu. Makanya disebut jilid. Jilid itu kulit. Ada berapa jilid? 5 jilid, 5 kulit. Au hamluhu fi kaisin au sundukin, bahkan membawanya di kantong atau kotak, tas gitu, koper. Enggak boleh membawa mushaf walaupun di tas bagi orang yang junub. Allah Ta'ala firman, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh mushaf kecuali yang disucikan. Ini khilaf tentang makna ayat ini. Tapi hadis Nabi jelas sekali, wa qala sallallahu alaihi wasallam la yamassul Qur'an illa tahir, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci, bersuci. Tapi adapun hukum tadi membawanya, membawa di tas dan lain sebagainya itu tidak dibolehkan. Itu kias semua ya. Yang nyata-nyata dalilnya itu menyentuh mushafnya gitu, menyentuh mushaf. Bagaimana kalau mushaf di aplikasi? Ya sama. Aplikasi itu ketika dibuka Quran, nah berarti itu hukumnya sama dengan Quran. Tapi ketika dibuka Facebook, beda lagi hukumnya. Tergantung apa yang sedang dibuka. Kalau sedang terbuka Quran, maka orang junub nggak boleh menyentuh. Suruh orang lain untuk menutup aplikasinya. Karena hukumnya sama dengan mushaf. Mulahadah. Catatan lagi. Yajuzu lil junub hamlul mushaf. Boleh bagi orang junub untuk membawa mushaf idza kana fi amti'atin aw thawbin, jika berada di benda barang. Amti'ah itu benda barang. Aw thawbin di pakaian, di saku misalnya. Walam yaqsud hamluhu bidzat, dan dia tidak bermaksud membawanya doang, bidzat itu sendiri gitu. Tidak hanya membawa doang. Bal kana hamluhu taba'an li hamlil amti'ati wa thawb, tapi dia membawanya mengikuti membawa barang-barang dan pakaian. Artinya dia bukan sekedar membawa mushaf saja gitu, tapi memang gabung dengan barang-barang lain. Nah, itu tidak masalah. Ya, hukum-hukum detail begini semuanya kembali kepada akal ya. Secara akal semuanya. Wa kadzalika yajuzu lahu hamlu kutubi tafsir. Demikian juga boleh baginya untuk membawa buku tafsir Quran idza kana tafsir aktsar minal Quran, jika tafsirnya lebih banyak daripada Qurannya. Karena ada tafsir yang ringkas sekali. Itu Quran-Quran kecil yang cuma ada tulisan di pinggirnya, catatan tepi, kadang sedikit. Itu tafsir juga, tapi itu sedikit. Itu masih disebut mushaf, bukan disebut tafsir. Jadi yang disebut tafsir kalau tafsirnya ini kata-kata yang selain Quran lebih banyak daripada Quran. Itu yang sudah disebut kitab tafsir, tidak disebut lagi mushaf. Kalau masih lebih banyak Qurannya daripada tafsirnya, masih disebut mushaf. Jadi itu beda menyentuhnya gitu. Kalau mushaf nggak boleh disentuh kecuali suci. Kalau tafsir boleh disentuh walaupun tidak suci. Nah, terjemahan termasuk tafsir yang lebih banyak. Masalah bentuk kecil tidak masalah, tapi secara jumlah kata lebih banyak. Lebih banyak dia. Termasuk tafsir. Wa kadzalika yajuzu lahu hamlu kutubi tafsiril Qur'an idza kana tafsir aktsar minal Qur'an. Lianna fa'ila dzalika la yusamma urfan hamilal lil Qur'an. Ya, karena orang yang membawa itu secara urf, nah kembali ke urf berarti secara adat tidak disebut membawa Quran. Tapi kalau buku terjemah
Quran terjemahan masih disebut bawa Quran. Nah, secara adat masih disebut bawa Quran, ya berarti Quran. Kalau ukurannya adat, tapi adat kan sesuatu yang tidak mundobit, ya tidak pasti. Kalau saya patokannya bukan adat tapi kembali kepada jumlahnya. Kalau memang jumlahnya lebih banyak kata selain Quran daripada Qurannya, maka itu tafsir. Kalau lebih sedikit, nah itu masih mushaf. Adabnya pakai tangan kanan bukanya. Semua yang berkaitan dengan kemuliaan itu dengan tangan kanan. Jadi ketika mau buka, pegang dulu pakai tangan kiri, buka pakai tangan kanan, atau bisa pakai jari kalau bisa, atau ditaruh dulu baru buka. Nah itu. Jadi bukanya tangan kanan. Ini termasuk kurang sopan. Sebagaimana makan nggak boleh tangan kiri, membolak-balik mushaf juga tangan kanan. Adab, ini babil adab. Salah juga begini, masih karangan termasuk. Yang kita lihat itu di teras-teras banyak sekarang masjid di jualan. Iya. Sebagian mengatakan kalau memang itu masjid tanah wakaf, ya tanah diperuntukkan untuk masjid, jelas-jelas masjid, maka itu dilarang. Tapi kalau itu kantor kayak gini, ini tanah wakaf masjid atau bukan ini? Kalau memang bukan, boleh berdagang di sini. Sebagian mengatakan begitu. Tapi wallahu alam, kalau kita mengingat kepada ilah kenapa dilarang jual di masjid, itu karena mengganggu fungsi dari masjid. Fungsi masjid itu fokus ibadah mahdoh ke Allah gitu. Nggak ada lagi ibadah interaksi di antara manusia. Jadi kalau ada jual beli tentu mengganggu orang yang beribadah di situ. Kalau ilahnya seperti itu, ya walaupun bukan tanah wakaf tetap aja dilarang jual beli di tempat khusus masjid seperti ini gitu. Ya termasuk pekarangan karena memang itu termasuk kategori masjid. Jadi kalau orang masjidnya penuh, sholat di halaman, itu termasuk sholat berjamaah di masjid namanya gitu. Hukumnya sama dengan masjid. Iya, enggak batal. Dia cuma harus mandi, lanjut lagi itikaf, enggak batal. Tidak dikatakan batal ke iktikaf. Dia batal mandinya, harus mandi, segera mandi. Iktikaf lanjut, tidak batal. Keluar tanpa udzur, tanpa sebab syar'i. Kalau keluar ada udzur, ada hajah, tidak batal. Tidak junub. Oh, dia ada hadas asghar gitu. Hadas asghar bolehkah baca mushaf? Megang atau baca? Jadi beda hukum baca sama megang. Baca itu secara umum boleh, semua kondisi apapun baca boleh kecuali junub. Makanya tadi haid boleh karena kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau junub tidak. Junub tetap tidak boleh. Jadi kalau orang cuma buang angin boleh melantunkan Quran, tapi menyentuh mushaf itu tidak boleh. Ya, pendapat yang lebih tepat, menyentuh mushaf tidak boleh. Itu hadisnya jelas tadi. La yamassul Quran illa thahir. Tidak menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Iya, itu tadi membawa, termasuk memegang, membawa, termasuk tidak boleh. Tidak boleh. Memang lafadznya yamassu itu kan artinya menyentuh. Megang menyentuh enggak? Ya, menyentuh. Yang menyangkut memegang, membawa itu menyentuh. Sampai membawa di tas pun kategorinya dikatakan sama gitu. Ya.
Boleh apa? Apa? Makan. Dalam keadaan junub. Junub dalam arti apa nih? Kalau junub sedang berjunub, junub kan bisa bermakna jima. Kalau sedang jima sambil makan nggak boleh. Kalau sedang setelah berjima kemudian mau makan boleh, tapi lebih baik wudu. Ya. Disunahkan untuk berwudu dulu sebelum makan, sebelum tidur, sebelum minum, itu disunahkan wudu. Disunahkan untuk berwudu. Ya. Kalau orang junub sebelum tidur, sebelum makan itu wudu. Tapi boleh saja, tapi ya itu menyelisih yang aula, yang utama. Hah? Break apa? Terus? Ya makan. Iya. Minum madu dulu gitu kan. Ya itu makanya wudu dulu. Wudu dulu. Wudu. Dan dengan wudu bahkan Nabi mandi. Nah, mandi nggak wajib. Wudu juga nggak wajib. Tapi itu lebih utama karena lebih kuat nanti. Ya, lebih segar. Keluar jauh. Kalau apa? Cuma sebentar. Kalau mandi, ya wudu aja wudu. Wudu kan sebentar. Ya, wudu sebentar. Wudu ya minimal wudu. Kalau nggak mandi wudu. Ya, udah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi